Shalom. Siapa yang diberkati Tuhan, yang merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kadang-kadang di dalam kelemahan kita nggak tahu harus bagaimana, tapi kita percaya kuasa Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Amin. Kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Seperti yang kita baca hari Jumat waktu prayer meeting. Pada saat itu yang Mazmur 39, Daud dalam keadaan gak enak, dalam keadaan terjepit, dalam keadaan putus asa. Tapi di dalam keputusasaan dia tahu siapa yang dia pengharapan dia adalah Tuhan. Amin. Apapun keadaan kita saudara, kita percaya kuasa Tuhan itu akan nyata dalam kehidupan kita. Karena kita percaya dia adalah kekuatan hati kita, kekuatan hidup kita. Tanpa dia kita tidak bisa melakukan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau baik Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama yang tahu lagu ini kita kata-katakan, kita sepakat dengan Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Mari sama-sama kita nyanyikan lagi dari awal. Dengan sungguh-sungguh kita katakan kata-kata indah kepada Tuhan. Katakan dengan imanmu. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahan. Inilah pengakuan kami Tuhan. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Pertolongan kami hanya dari Hadirat-Mu. Pertolonganku hanya Yesus pertolonganku. Katakan lagi dari awal. Kuasa-Mu nyata di
dalam kelemahanku. Apapun keadaan kita percaya kekuatannya hanya daripada hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Katakanlah Engkaulah kekuatanku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Engkaulah perisai kami Tuhan, Engkaulah menara perlindungan kami dalam hidup. Kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Katakanlah Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Terima kasih Tuhan. Inilah pengakuan kami Tuhan. Engkau adalah perisai dalam hidup kami Tuhan. Engkau adalah menara Tuhan, menara tempat perlindungan kami Tuhan. Engkau penolong dalam kesesakan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Masih semangat puji Tuhan. Amin. Biar segala yang bernafas memuji Tuhan. Amin. Kita terima katakan terima kasih Tuhan. Terima Thank kasih. you Lord. Thank you Jesus. before you today, and
There's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin. You took my sin and my sin. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Amin. Haleluya. Thank you, Lord. Semuanya katakan thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Haleluya. Haleluya, masih siap memuji Tuhan? Amin. Oke, sebab dialah Tuhan yang layak terima pujian dan penyembahan kita. Haleluya, karena kebaikan Tuhan, saudara, kita boleh ada di tempat ini. Amin. Yeah. Kita akan pujian namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan.
Haleluya, sebelum kita membawa persembahan di hadapan Tuhan, mari saya mengajak jemaat Tuhan, kita akan satukan hati, kita mau berdoa bersama. Tuhan, kami percaya Engkau yang menilik setiap kehidupan kami. Kami percaya rancangan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Sore hari ini kami mau bawa persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan, sebagai penyembahan kami di hadapan-Mu. Mari Tuhan memberkati sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dengan penuh ucapan syukur kami bawa persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Shalom Jemaat AFJF Wellington yang diberkati Tuhan. Minggu ini hari Jumat 9 Oktober kita akan ada iCare jam 6.30. Yang pertama iCare Jimmy berada di rumah Jimmy dan Ana, iCare Risha di rumah Mike dan Risha, dan iCare Tirsa di rumah Martin dan Tirsa. Sampai ketemu nanti hari Jumat. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Kayak amat ya. Oke, dengan rasa hormat saya mengundang semua jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita mau sama-sama satukan hati. Kita mau doa yang diajarkan oleh Yesus bagi setiap kita. Doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, namanya kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Ada satu ayat yang saya mau bagikan di Ibrani 10 ayat 23. Hendaklah kita berpegang teguh pada harapan yang kita akui, sebab Tuhan bisa dipercayai dan Ia akan menepati janjinya. Amin, saudara-saudara. Kita tahu hari Jumat kemarin kita berbicara tentang menanti-nantikan Tuhan. Saya percaya di sini semua sedang menanti-nantikan Tuhan. Aku nggak tahu apa yang dinantiin. Setiap orang punya penantian sendiri-sendiri. Tapi satu hal aku percaya, kalau pengharapan kita kepada Tuhan penuh, Tuhan selalu, janjinya Dia selalu ya dan amin. Dalam di antara pengharapan dan penggenapan janji Tuhan ada masa penantian, betul nggak? Kemarin kita baca juga Daud. Ada masa penantian. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Rebut hati Tuhan. Itu masa pengujian kita. Biar perkenanan Tuhan turun seperti Daud. Daud itu seorang raja, tapi dia bukan, ada masanya dia jatuh dalam dosa. Tapi perkenanan Tuhan selalu ada buat dia. Karena kenapa? Yang kemarin saya bilang relationship dia dengan Tuhan. Malam hari ini kita bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita rebut hati Tuhan. Rebut apapun keadaan kita. Saya percaya bagaimana keadaan kita saat ini. Daud bisa mengeluh kepada Tuhan. Dia terbuka dengan keadaan dia. Saat ini saudara, kita belajar. Seperti anak-anak kecil, dia bisa jujur pada orang tuanya, nggak suka ini, nggak suka itu. Tapi saudara ingin, waktunya kita berebut hati Tuhan, biar janji Tuhan turun atas kita. Saya senang untuk membagikan ayat firman Tuhan, karena itulah janji-janji Tuhan yang mengukir dalam hidup kita, yang membuat kita jadi kuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat janji-Mu. Terima kasih Tuhan buat pengenapan firman-Mu. Terima
Terima kasih Tuhan buat kekuatan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam suka dan duka Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, dalam keadaan apapun kami, dalam setiap musim hidup kami, Kau selalu ada dengan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami mau pegang janji-Mu Tuhan. Biar janji-Mu terukir manis di dalam hati kita, dalam hatiku. Kami mau belajar berserah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan sungguh besar setia-Mu. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Bagi berdiri, Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. amin saudara. Siapa yang percaya? Angkat tangan kita. Angkat tangan kita. Kita katakan lagi. Sungguh besar setia-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima pengakuan kami Tuhan kepada Engkau Bapa. Terima kasih. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, Aku tetap percaya. aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, Terukir dalam hati kami. terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Katakan dengan iman-Mu, tak akan ku takut. Akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan
di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku percaya. Sekali lagi ku percaya. Terima kasih Tuhan. Dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan, saya mengajak setiap kita secara pribadi kita mau bawa korban syukur kita di hadapan Tuhan. Saudara boleh berkata terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Saudara, biasanya orang yang mengucap syukur, ucapan syukur tidak keluar saat sepertinya tidak terjadi apa-apa. Seseorang bersyukur biasanya karena punya alasan. Sore hari ini, mari di hadapan Tuhan. Secara pribadi kita mau datang kepada Tuhan. Saya tidak berkata hanya saat kita senang, saat kita diberkati, kita membawa syukur. Saudara boleh mengalami pergumulan, datang kepada Tuhan, bawa dengan ucapan syukur, jadi korban di mezbah Tuhan. Biasanya setiap pribadi yang bersyukur itu membawa sesuatu, saudara. Sore hari ini mungkin tidak ada emas, tidak ada berlian. Mari bawa hati yang jauh lebih berharga daripada harta kekayaan yang sama. Di hadapan Tuhan, karena terlalu banyak yang Dia kerjakan dalam hidup kita. Terlalu banyak yang Tuhan kerjakan. Tidak hanya berkat, saudara. Percayalah, dalam kesalahan Tuhan mampu mengubahkan menjadi kebaikan dalam kehidupan kita. Mungkin bagi manusia itu sebuah kesalahan. Percaya Tuhan kita sanggup mengubah, membalikkan keadaan yang kelihatannya runyam, yang kelihatannya sulit. Tuhan kita sanggup membalikkan keadaan. Sore hari ini mari datang kepada Tuhan, bawa syukur kita di hadapan Tuhan. Kita tidak datang dengan tangan yang hampa. Mari bawa hati kita, hati yang bersyukur, hati yang berterima kasih kepada Tuhan. Mari sore hari ini, dua kata yang sering kali mungkin terkesan biasa-biasa, sore hari ini dengan tulus kita mau datang kepada Tuhan. Ucapkan terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau yang angkat kami dari lumpur dosa kepada kemerdekaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Keadaan sekeliling mungkin belum berubah, saudara. Secara kasat mata kita tidak melihat perubahan. Ucapkan terima kasih Bapa. Ucapkan terima kasih Bapa. Terima kasih. Syukur, syukur bagimu. Syukur hanya bagimu. Ucapkan terima kasih dari hatimu yang paling dalam. Serukan Bapa, terima kasih. Engkau yang
pujian yang keluar dari hati kita. Amin. Amin. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu dari hati kami yang paling dalam, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa
You're my author, my maker, my ransom, my savior, my refuge, my hiding place. Yes, you are. You're my helper, my healer, my blessed redeemer, my answer, my saving grace. You're my hope in the shadow, my strength in the battle, my anchor for all my days. Jesus, you stand by my side and you stood in my place. Jesus, no other name. Jesus, no other name. You are worthy, Jesus. You are worthy of your name. Yes, you are. You are worthy. You are worthy of your name. Segala yang kumiliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang kumiliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat pujian penyembahan yang bisa kami lakukan hari ini ya Tuhan. Kau begitu baik ya Tuhan. Kami merasakan sukacita yang luar biasa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang luar biasa, bekerja suka hatimu dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan Yesus, firman pada sore hari ini buat kami pribadi, bukan buat orang di kanan, kiri, depan, belakang kami ya Tuhan. Tegur kami lagi ya Bapa, biarlah kami bisa semakin serupa dengan Engkau. Tuhan Yesus, sudah segala dosa dan salah kami, biarlah Engkau pimpin, tuntun kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Allah yang sungguh luar biasa. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Berikan tepuk tangan buat tim kasih anniversary kita hari ini, luar biasa. Sore hari ini kita berbicara tentang masih dengan games plan. Mungkin Anthony ataupun Simon sudah berbagi beberapa minggu yang lalu. Pada sore hari ini topik yang saya ambil adalah tentang harta yang paling berharga. Kita yakin, kita tahu apa harta yang paling berharga dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita buka Alkitab. Kita buka di Matius 6 ayatnya yang ke-19 sampai 24. Mungkin kita sering juga baca ayat ini. Kita ulang sekali, kita sama-sama buka Matius 6 ayatnya yang ke-19 sampai 24. Saya akan baca perikop pasal yang akan, kalau mungkin ada Alkitab, buka. Ini perikopnya tentang hal mengumpulkan harta. Biasanya seorang ayah, seorang kepala keluarga paling pintar bagaimana caranya mengumpulkan harta. Bukan hanya untuk pribadi dia, tapi untuk istri, anak, dan masa depan mereka. Saya baca ayat 19 sampai 24. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkarnya serta mencurinya. Tetapi kumpullah bagimu harta di sorga. Di sorga hangat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap,
betapa gelapnya kegelapan itu. Dan yang terakhir, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Apa sih harta yang paling berharga dalam hidup ini? Mungkin kita ada yang berkata bahwa harta paling berharga itu adalah emas, perak, rumah, tanah, ataupun kekayaan lainnya, sehingga rela bekerja mati-matian hanya untuk mendapatkan hal yang tadi saya sebut, baik secara legal maupun secara tidak legal. Apa sih? Ada juga yang bilang apa sih harta yang paling berharga? Ada juga yang bilang harta yang paling berharga adalah anak. Anak hampir di setiap negara ataupun suku bahwa anak adalah bisa dibilang harta yang paling berharga. Di India, saya Google itu di India, kalau kalian punya anak laki-laki, itu sangat dihormati dan dihargai dibandingkan anak perempuan. Makanya angka perceraian di India begitu tinggi. Ketika dia menikah, melahirkan seorang anak, anaknya itu bukan anak laki-laki seperti didamkan oleh keluarganya, sehingga cerai dan kawin lagi. Apa sih harta yang berharga? Ada juga orang yang bilang ada yang berharga adalah pengetahuan, pendidikan, sehingga makin banyak orang yang terus belajar untuk menambah pengetahuan supaya dia pikir hartanya semakin bertambah. Sore ini saya mau sharing tentang bahwa Yesus Kristus adalah harta terindah yang kita miliki saat ini. Yesus Kristus adalah harta paling indah yang saudara dan saya miliki pada sore hari ini. Kata Yesus Kristus, wujudnya nggak ada, wujudnya nggak kelihatan. Beda dengan emas, permata atau perbelian, kita bisa melihat wujudnya, ataupun rumah yang besar, ataupun tanah yang luas. Itu bisa kelihatan wujud. Tapi kenapa Yesus Kristus bisa menempatkan adalah harta paling indah dalam kehidupan saudara dan saya? Karena di Matius 6 ini berkata, di ayat yang ke-21, karena di mana hatimu berada, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau kita pikir bahwa tadi emas, berlian dan hal tanah, materi ataupun rumah itu harta yang paling berharga, kita akan diam di sana. Kita akan berusaha mendapatkannya dengan segala cara supaya kita mendapatkan harta-harta seperti itu. Ataupun kadang-kadang ada yang bilang juga anak harta yang berharga. Kadang-kadang kita hanya fokus buat apapun kita kerjakan sebagai seorang ayah, seorang ibu, kita bekerja semuanya itu buat masa depan anak. Saya nggak bilang itu salah. Apapun dikerja, semuanya itu buat anak-anak mau apa diturutin, apa kemauan anak diikutin. Tapi sebenarnya bukan itu. Anak bukan harta yang paling berharga. Ataupun pengetahuan, kita mau belajar sampai paling tinggi apa sekarang? S3 apa S4? Ada S4 apa ya? Saya kurang tahu juga. S4 kan ya? Paling tinggi apa? Ko Yonatan? Ini yang lebih tahu kayaknya. S3 ya? S20 plus ketemu. S20 plus katanya. S20 Ultra yang paling tinggi sekarang ya. Seperti itu, mungkin mau belajar supaya biar ada pengetahuan seperti itu. Itu bukan harta yang berharga. Saya nggak bilang, tapi itu bukan satu-satunya harta yang berharga. Tapi kalau kita mau Yesus Kristus sebagai harta yang paling berharga, kita mau melekat dengan Tuhan. Kita mau menaruh hati kita buat Tuhan. Kita mau apapun yang kita lakukan itu semuanya buat Tuhan. Sehingga berkat keturunan ilahi ataupun pengetahuan itu nggak perlu kita kejar dengan ambisi. Asalkan kita hidup benar di hadapan Tuhan, semua itu pasti akan mengikuti kita, saudara dan saya. Kalau kita mendapatkan Tuhan, kita mau mendapatkan Tuhan sebagai harta yang paling berharga dalam kehidupan saudara dan saya, nggak usah takut. Itu berkat keturunan ilahi, apapun pengetahuan itu mengikuti saudara dan saya. Karena kita sudah melekat dengan Tuhan. Tuhan itu sangat baik.
Ada lagu yang waktu saya bikin persiapan hari ini, saya sangat terberkati dengan lagu ini. Dia bilang, mungkin kita udah pernah tahu yang karya terbesar saya di Semangkir, ada yang pernah dengar ya? Tuhan loh itu dibilang harta paling terbesarnya. Coba nyanyi dong. Coba nyanyi ya. Dari C coba dong. Enggak bercanda dong. Kurang lebih gini, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Benar. Emang si Mono bisa tepuk tangannya mana ya? Benar ya? Itu Tuhan Yesus itu harta yang paling indah loh. Kalau kita mau melekat hati kita buat Tuhan Yesus, nggak usah pikirin yang lain-lain. Itu yang lain itu akan mengikuti kita, saudara dan saya. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau kita melihat harta kita paling besar itu Tuhan Yesus, hati kita tuh buat Tuhan Yesus. Amin. Ada 3 poin yang mau saya sharing pada sore hari ini tentang harta surgawi yang saudara dan saya mau coba tanam dari sekarang. Kita udah sering sharing juga dan sering di sini bahwa kita di dunia ini hanya untuk sementara. Apapun yang kita lakukan supaya kita bisa hidup kekal dengan Bapa di surga. Yang pertama adalah semenarik apapun harta di dunia itu adalah fana. Sebesar, semenarik, semewah apapun harta di dunia itu adalah fana. Saldo tabungan yang banyak, rumah yang besar, mobil yang bagus, barang-barang branded, siapa yang gak tertarik? Pasti kita semua tertarik dengan apa yang saya sebutkan di atas. Tapi itu semua adalah barang yang fana. Apa sih barang yang fana? Barang yang fana itu barang yang bisa rusak, bisa hilang, dan tidak kekal. Di Matius 6 ini menjajarkan bahwa kita untuk waspada. Kita buka lagi di Matius 6 yang tadi yang dibilang, ayat yang ke-19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi hengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ingat, kalau iblis mencuri bukan cuma dicuri doang. Iblis mencuri damai sejahtera buat saudara dan saya, dicuri Anda dibinasakan. Kita buka Yohanes 10 ayat 10. Saya tolong dibantu. Dibilang di sini kita sering baca, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Pencuri datang supaya Anda binasa. Bukan cuma mau curi contoh barang berharga, misalkan handphone di sebelah kanan kiri, ataupun cuma bukan mau nyuri aja. Iblis mau berusaha mencuri supaya nggak ada damai sejahtera loh. Dalam kadang-kadang misalkan handphone hilang lah, handphone rusak lah, atau handphone apa, nggak ada damai sejahtera dalam keluarga cuma gara-gara handphone. Itu yang iblis mau coba curi dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi harta yang tadi saya sebutkan di atas itu cuma bersifat fana. Banyak anak-anak Tuhan yang hancur semangat hidupnya gara-gara kehilangan harta. Banyak ya. Saya bisa melihat banyak sekali anak Tuhan ataupun orang-orang yang di luar sana yang benar-benar hancur gara-gara mereka kehilangan harta. Mereka berusaha untuk bunuh diri, untuk mengakhiri hidupnya. Gara-gara mereka nggak bisa menerima bahwa harta yang mereka miliki itu hilang dengan begitu aja. Ada yang tahu Mike Tyson, petinju legendaris dunia? Tahun 90-an, itu salah satu atlet terkaya di dunia. Nggak ada yang bisa ngalahin dia saat itu. Sekali tanding $50 juta. Untuk tahun 90-an $50 juta itu besar sekali. Tapi sekarang dia bangkrut, benar-benar habis. Benar-benar nggak ada sisa. Dia pikir harta yang dia punya saat itu
dia bisa nyaman sampai akhir sisa hidupnya. Tapi ternyata harta yang dia miliki satu hanya sesaat. Sampai dia akhirnya menjual Tuhan Yesus. Harta yang paling besar yang dia miliki saat itu, akhirnya dia menjual Tuhan Yesus dengan begitu gampangnya. Ingat, harta yang paling besar dalam kehidupan saudara dan saya adalah ada Tuhan Yesus dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan sampai harta itu hilang. Yang lain bisa hilang, tapi kalau ada Tuhan Yesus dalam kehidupan saudara dan saya, Anda bisa berjalan di kehidupan ini. Poin yang kedua adalah berbicara tentang prioritas anak Tuhan adalah harta yang kekal. Prioritas. Kita harus punya prioritas dalam kehidupan ini. Berlawanan dengan harta di dunia yang fana, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa ada harta yang kekal, yaitu harta di surga, yang kita coba pupuk dari sekarang. Apakah itu adalah sukacita surga? Sukacita di surga, kalau kita bisa merasakan sukacita di surga, kita begitu dekat dengan Tuhan, kita mau menaruh hati kita untuk bersama-sama dengan Tuhan. Ada sukacita surga yang akan hidup walaupun Anda tinggal di dunia, tapi ada sukacita yang Anda rasakan di surga. Anda akan rasakan di dunia saat ini. Itu harta yang luar biasa. Harta yang nggak bisa digantikan dengan apapun. Banyak orang yang kalau saya baca berita ya, banyak orang yang hidup berkecukupan, tapi untuk bangun pagi aja butuh tabung oksigen di kanan kiri. Banyak orang yang berkecukupan tapi rumah tangganya berantakan. Gak ada sukacita surga dalam kehidupan keluarganya. Kita mau bahwa sukacita surga itu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Sukacita surga, damai sejahtera Allah itu merupakan harta yang berharga yang Anda bisa rasakan saat ini, walaupun Anda belum berada di surga. Tuhan tuh baik banget loh. Sukacita surga, damai sejahtera Allah bisa Anda rasakan saat ini, walaupun Anda saat ini belum ada di surga. Pernahkah Anda mengalami pada masa yang sangat berat, tapi ada sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan saudara? Pernah Anda mengalami di satu titik terendah, tapi Anda bisa menjalankannya karena ada damai sejahtera dan sukacita surga yang selalu dalam kehidupan Anda. Saya mau bersaksi, 4 tahun lalu mama saya dipanggil Tuhan. 4 atau 5 tahun lalu dipanggil Tuhan. Itu waktu itu saya tahu malamnya mama saya enak badan. Paginya saya lagi kerja dari rumah ke tempat kerja. Telepon saya bunyi dan bilang mama udah gak ada. Itu prosesnya cepat sekali. Saya sebagai seorang anak sedih pasti. Perjalanan akhirnya itu di motorway, saya ingat banget di motorway. Saya exit pertama, saya keluar, saya pull over, saya telepon manajer saya bahwa saya mesti pulang ke Indonesia, orang tua saya kan. Jadi saya nggak bisa kerja. Saya muter balik ke rumah, saya telepon Ebi. Ebi juga sedih waktu itu, pas saya tahu. Yang saya mau sama Ebi, tolong cariin tiket ke Indonesia yang paling cepat. Entah mau return, entah mau one way. Tujuan saya cuma mau pulang ke Indonesia. Saya bilang langsung telepon kakak saya di Indonesia, jangan tutup peti sebelum saya datang. Saya lagi cari tiket. Singkat cerita, saya ingat banget perjalanan subuh waktu itu pakai kantas. Simon yang ngantar saya drop saya dari rumah ke airport. Simon tuh waktu itu di mobilnya ada lagu gereja. Mungkin Simon juga sudah cerita nih. Ada yang lalu engkaulah kekuatan tuh. Ada yang tahu? Lagi ini mau nyanyi lagi kan nih? Ya, ada ketawa semua lagi ntar. Yang engkaulah kekuatanku itu luar biasa. Simon waktu itu setiap liriknya. Saya coba berdua sama Simon aja ya. Itu loh, engkau kekuatanku benar-benar itu yang tadinya saya jadi kuat loh dengar. Jangan salah ya.
Setiap pujian yang kita dengar, gospel yang kita dengar itu punya makna tersendiri buat kehidupan saudara dan saya. Kalian harus hayati setiap lirik yang ada. Itu mengubah luar biasa. Saya biasanya suka sering nangis, tapi gara-gara lagu ini saya tanya sama Simon, judulnya apa Simon? Simon kasih tahu, saya Google. Saya dari perjalanan dari Wellington sampai Jakarta tuh saya nggak tahu berapa ratus kali lagu ini saya putar terus. Saya ada nggak nangis satupun. Saya ada damai sejahtera sukacita Tuhan saat itu. Saya nggak tahu kenapa. Yang tadi saya sedih, setiap dengar lagu ini jadi nggak ada sedih, nggak ada setetes. Saya boleh bilang nggak ada satupun tetes air mata dari mobil Simon sampai rumah saya di Jakarta, nggak ada satupun. Ternyata Tuhan bikin saya kuat. Biar ketika saya sampai di rumah duka, bisa menguatkan kakak-kakak saya yang udah nangis-nangis ini dan keluarga saya. Saya mau ada, Tuhan mau supaya ada sukacita kita tuh bisa menjadi, kita bagikan juga sukacita tuh buat orang lain. Jangan cuma terjatuh dalam hal seperti itu. Sedih loh orang tua dipanggil Tuhan tuh sedih sekali. Saya mau bilang, kalau sekarang anak-anak yang masih ada orang tuanya, masih ada seorang ibu, masih ada seorang ayah, hargai papa mama kalian. Karena waktu nggak bisa diulang kembali. Kalau kita masih punya seorang ayah, masih punya seorang ibu, kalian tuh beruntung. Kalian bisa memberikan hal yang baik pada saat ini buat mereka. Saya sangat terberkati lagi dengan lagu yang ada di mobil Simon saat itu. Liriknya kurang lebih, engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah sebab kau besertaku. Luar biasa loh. Saya sangat terberkati karena saya mau belajar menempatkan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Harta saya saat itu adalah Tuhan Yesus yang saya punya. Tuhan Yesus juga bekerja luar biasa supaya ada sukacita dalam kehidupan saya saat itu. Prioritas kita akan menyatakan siapa diri kita yang sebenarnya. Bicara tentang prioritas. Prioritas kita akan menyatakan siapa diri kita yang sebenarnya. Sangat tidak masuk akal jika seorang yang mengaku anak Tuhan tapi selalu mengeluh, selalu komplain. Tadi present worship saya sangat berkata sekali. Banyak lagu-lagunya yang selalu berkata tentang ucapan syukur. Ucap syukur itu benar-benar luar biasa. Ada makna yang luar biasa setiap ucapan syukur yang kita berikan buat Tuhan. Dan satu hal yang saya mau sharing, Tuhan Yesus tuh suka loh memberkati saudara dan saya. Gak berhenti Tuhan Yesus mau berkati saudara dan saya. Tapi kalau kita gak mengucap syukur sama Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus memberkati sesuatu hal yang besar buat saudara dan saya. Contoh misalkan dikasih $1.000, tapi Anda tetap bersungut-sungut, gak cukup lah, kurang, atau macam-macam lah. Bagaimana Tuhan mau kasih nominal yang lebih besar kalau dengan nominal yang kecil seperti itu yang Tuhan kasih gampang, tapi kita masih tetap bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Semakin besar nominal yang Tuhan mau kasih, kalau kita nggak ada ucapan syukur, itu bisa menjadi kutuk, bukan menjadi berkat. Prioritas di mana kita mau menempatkan diri kita di hadapan Tuhan. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Hati di sini bukan bicara tentang soal keinginan emosi biasa. Di Matius 6 ini, hati bukan bicara soal keinginan emosi semata, tetapi diartikan sebagai kepada pusat kehidupan, the center of life, Jesus Christ. Hatinya itu di mana? Kalau hati kita di Tuhan, itu luar biasa loh.
banyak, saya nggak bisa ucapin, banyak sekali berkat-berkat Tuhan yang selalu mengikuti kehidupan saya dan Abigail sampai saat ini. Karena saya mau belajar berdua menempatkan Tuhan yang pertama, prioritasnya tuh di Tuhan, bukan tempat lain. Hari Minggu 4.30 tuh gak ada acara lain kecuali di sini. Gak ada acara yang mau diganggu kayak gimana pun, gak ada, harus di gereja. Saya mau prioritaskan hari Jumat juga, kalau bisa saya mau datang iCare dan prayer meeting. Saya mau punya prioritas untuk melakukan seperti itu. Dulu saya pernah coba sharing juga, saya bisa aja dipromosi gitu, menjadi store manager di tempat saya kerja. Tapi kalau saya dipromosi, saya harus Jumat bekerja malam. Karena di restoran saya tuh Jumat itu paling rame-ramenya. Saya tolak itu, saya nggak mau. Karena prioritas saya Jumat, saya mau kasih waktu untuk prayer meeting ataupun iCare. Kalau ada promosi pasti gaji pasti naik. Tapi apakah dengan gaji nggak naik saya nggak diberkati Tuhan? No. Karena saya mau prioritaskan hari saya Jumat buat waktu sama Tuhan. Saya mau melihat berkat Tuhan luar biasa dalam kehidupan saya dan Abigail. Jangan lupa, prioritas kita itu sangat penting di hadapan Tuhan. Poin yang ketiga, poin yang terakhir yang saya mau coba sharing adalah tentang tetap bekerja giat, namun jangan lupa kan prioritas. Prioritas sangat penting loh. Kalau begitu apakah Tuhan Yesus mau kita nggak bekerja keras? Enggak. Kita mau, Tuhan Yesus firman-Nya juga berkata bahwa kita harus bekerja keras. Kita buka di 2 Tesalonika 3 ayatnya yang ke-10. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Tuhan mau. Tuhan mau supaya kita bekerja supaya kita mendapatkan makanan. Tuhan mau kita bekerja supaya kita mendapatkan sesuatu. Tapi Tuhan juga mau supaya jangan lupakan prioritas anak-anak Tuhan. Saya undang tim praise and worship untuk ke depan. Orang yang memiliki prioritas yang benar akan berkomitmen bahwa semua yang dikerjakan sehari-hari itu dipersembahkan untuk Tuhan. Sekali lagi, orang yang memiliki prioritas yang benar dan mempunyai komitmen untuk Tuhan, apapun yang dikerjakan sehari-hari dipersembahkan untuk Tuhan. Kesuksesan yang diraih akan dikembalikan untuk Tuhan. Siapa sih yang mau sukses di sini? Saya yakin semua orang pengen sukses. Sukses di tempat pekerjaan, sukses di pendidikan, sukses di pergaulan ataupun sebagainya. Tapi suksesnya itu kita mau kembalikan semuanya untuk Tuhan. Kadang-kadang kita rela menanggung kerugian jika dengan begitu Tuhan yang lebih dimuliakan. Kita sadar kita melakukan sesuatu, kita merasa kerugian, tapi hanya untuk apa yang kita lakukan supaya nama Tuhan dipermuliakan, kita mau melakukan itu. Saya selalu terberkati ya dengan tim praise and worship kita gitu. Mereka datang early jam 2 latihan, nggak dibayar, latihan berulang-ulang, kadang-kadang salah diulang lagi. Mereka mengorbankan sesuatu, mengorbankan waktu dengan keluarga. Ngapain harus datang jam 2, mendingan datang jam 4.30 aja sebelum gereja mulai datang. Ataupun guru-guru sekolah minggu, ataupun semua volunteer yang ada di gereja ini. Saya sangat terberkati gitu dengan mereka. Mereka menempatkan prioritas mereka dalam kehidupan. Secara nggak langsung, saya mau bilang semuanya itu bahwa kalian sedang menanam sesuatu di surga. Kalian sedang membuat sesuatu supaya rumah kalian di surga itu menjadi rumah yang baik. Tanpa mata rohani yang baik, prioritas kita juga bisa keliru. Karena
Karena itu perlu sekali yang namanya mata rohani, sehingga saudara dan saya bisa melihat apakah yang kita lakukan ini benar di hadapan Tuhan. Matius 6 ayat yang kedua-dua berkata, mata dalam pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuh. Dengan mata yang baik, dengan hati yang baik, kita bisa melihat siapa harta yang paling berharga di depan saudara dan saya. Jadikan Tuhan Yesus satu-satunya harta yang paling berharga. Baru kita bisa melihat jalan Tuhan yang luar biasa membangun kehidupan saudara dan saya. Jalan Tuhan yang luar biasa, Anda memiliki anak-anak rohani yang luar biasa. Jalan Tuhan yang biasa, jalan Tuhan yang luar biasa sehingga Anda mengerti tentang pengetahuan. Jalan Tuhan yang luar biasa sehingga berkat Abraham, Ishak, Yakub itu bukan bohong. Itu berkat yang benar-benar Tuhan janjikan buat saudara dan saya. Satu hal, Tuhan Yesus itu sangat suka sekali memberkati saudara dan saya. Posisikan diri saudara siap untuk menerima berkat. Kalau Anda dan saya nggak siap dalam menerima berkat, berkat ini di Matius 6 bisa berbicara tentang mamon. Karena kita selalu menghambakan uang adalah segalanya, materi adalah segalanya. Tapi kalau kita sudah siap menjadikan Tuhan Yesus menjadi harta yang paling berharga dalam kehidupan saudara dan saya, berkat-berkat luar biasa yang Anda akan terima. Berkat Tuhan tuh ada yang bilang hamba Tuhan seperti ketika kita menuang air di dalam gelas, dan gelasnya itu airnya penuh dan berlimpah-limpah. Itu berkat Tuhan yang mau Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Siapkan diri Anda, percayakan janji Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati, tundukkan kepala. Bapa yang jam surga, terima kasih ya Tuhan, kau luar biasa dalam kehidupan kami. Bapa, biarlah kami punya mindset yang baik ya Tuhan, yang benar tentang apa harta yang berharga dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, ucap syukur kau tebus dosa kami sehingga kami bisa lahir baru, merasakan damai sejahtera, sukacita, penyertaan Tuhan, perkenan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus Bapa dalam surga, biarlah kami terus mau taat, setia, tunduk akan firman-Mu ya Bapa, sehingga di hari-hari ke depannya Tuhan, kami mau melihat dan berjalan dengan Engkau. Kami nggak tahu hari seperti apa ya Bapa, tapi ketika kami mau meletakkan Engkau sebagai harta kami yang paling berharga, di situ hati kami akan berada ya Bapa. Kau sungguh luar biasa, Kau Allah yang besar. Terima kasih. Segalanya yang ku miliki, semuanya dari padamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik, hanya
Sambil perjamuan kudus ini dibagikan, saya undang untuk menyanyikan lagu What Can Wash Away. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fault I know, nothing but the blood of Jesus. Lagi, What can wash away my sin? What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fault I know, nothing but the blood of Jesus. Mari kita mengucap syukur atas kesempatan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri untuk kita semua. Dengan perjamuan kudus ini kita mau memperingati bahwa Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita. Apa yang sudah direncanakan dari semula, Tuhan Yesus melaksanakan semuanya itu hanya untuk menebus segala dosa-dosa kita supaya kita tidak mati ke dalam maut. Mari saya undang untuk setiap dari kita, berikan waktu sejenak. Mintalah ampun atas segala dosa-dosa yang kita perbuat selama 1 bulan ini. Mari kita berkata-kata kepada Tuhan, Tuhan ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami sungguh tidak layak ya Tuhan untuk Engkau ya Bapa. Hanya karena anugerah-Mu ya Tuhan. Hanya karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami bisa datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Amin. Kau yang cucikan kami ya Tuhan. Kau purify kami Lord. Bersihkan segala dosa-dosa kami Lord. Agar pada hari ini Tuhan kami bisa layak ya Bapa. Amin. Bisa menerima tubuh Amin. dan darah-Mu ya Tuhan. Amin. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami Tuhan. Seperti kami juga mengampuni kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh teman-teman kami. Amin. Ampuni dan persiapkan hati kami Bapa. Mari kita angkat roti ini dalam tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan rasa ucap syukur kita menerima tubuh Yesus. Mari kita angkat cawan ini, tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diteraikan oleh darahku. Amin. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dengan
rasa mengucap syukur, kita minum cawan ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa.